Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Fadilah, NIM 1914040054 dari Tadris Matematika B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 6 soal dari evaluasi pembelajaran matematika. Baiklah, kita langsung saja masuk soal yang pertama. Yang pertama, pengertian validitas dan apa saja macam-macam validitas. Validitas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran dengan arti atau tujuan, kriteria belajar atau tingkah laku. Validitas suatu tes dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu validitas logis dan empiris. Yang pertama, validitas logis. Validitas logis sama dengan analisis kualitatif terhadap sebuah soal, yaitu untuk menentukan berfungsi tidaknya suatu soal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yang dalam hal ini adalah kriteria materi, konstruksi, dan bahasa. Dengan keadaan ini, validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen terdiri dari dua, yaitu yang pertama, validitas isi. Validitas isi bagi sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pembelajaran yang dievaluasi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan konstruk-konstruk aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Yang kedua, validitas empiris. Mengandung arti kata pengalaman, sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas apabila sudah diuji dengan pengalaman. Sebagai contoh, seseorang yang diakui jujur oleh masyarakat lain apabila dalam pengalaman dia diakui memang jujur. Pada validitas empiris terdiri dari dua cara yang dilakukan untuk mengujinya sehingga dia menjadi valid. Pengujian itu dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan suatu ukuran. Kriteria yang digunakan adalah yang pertama, validitas kongruen. Apabila skor alat ukur dan skor kriterianya dapat diperoleh dalam waktu yang sama, maka korelasi antara kedua skor tersebut merupakan koefisien validitas kongruen. Yang kedua, validitas prediksi. Validitas prediksi sangat penting, artinya bila alat ukur dimaksudkan untuk berfungsi sebagai prediktor bagi kinerja di masa yang akan datang. Selanjutnya soal nomor 2, pengertian reliabilitas dan apa saja macam-macamnya. Reliabilitas instrumen adalah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliabel atau tidak berubah-ubah atau konsisten. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur subjek atau objek yang sama pada waktu yang berbeda, dan pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda, hasilnya tetap sama. Jenis-jenis reliabilitas. Walliser 1987 menyebutkan bahwa ada dua cara umum untuk mengukur reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas stabilitas, menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Yang kedua, reliabilitas ekuivalen, menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama.
Cara mengukur validitas dan reliabilitas. Cara mengukur validitas. Sebuah tes dikatakan memiliki jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tersebut dengan kriterium. Ada berbagai kriterium yang dapat digunakan untuk memvalidasikan tes. Yang pertama, catatan performance kuantitatif dan rating subjektif yang dicapai dari hasil tes terakhir. Misalnya validasi tes masuk matematika dengan kecakapan memecahkan soal matematika pada ujian akhir. Yang kedua, berdasarkan rata-rata tingkat pendidikan atau ranking tertentu. Untuk mengetahui sebuah tes valid, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan oleh penyusun tes agar dapat dipertanggungjawabkan. Pertama adalah buku-buku yang digunakan di lapangan. Kedua, mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, laporan kelompok-kelompok studi. Yang keempat, kelompok guru yang memberikan pelajaran. Yang kelima, ahli dari perguruan tinggi, departemen yang memberikan latihan atau supervisi kepada guru-guru lapangan. Selanjutnya, cara mengukur reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat ketetapan suatu instrumen mengukur apa yang harus diukur. Ada 3 cara pelaksanaan untuk menguji reliabilitas suatu tes. Yang pertama, tes tunggal. Yang kedua, tes ulang. Yang ketiga, tes ekuivalen. Selanjutnya, soal nomor 3. Apa beda indeks kesukaran, daya pembeda, kriteria penerima soal, dan apa hubungan ketiganya? Indeks kesukaran. Indeks kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal. Perhitungan ini ditujukan untuk mengetahui apakah soal tersebut termasuk ke dalam kategori sukar, kadang, atau mudah. Soal dikatakan memiliki indeks kesukaran baik soal tersebut tidak terlalu susah atau terlalu mudah. Tingkat kesukaran dinyatakan dengan presentasi siswa yang menjawab soal dengan benar. Makin besar presentasi siswa yang menjawab soal dengan benar, makin mudah soal itu. Sebaliknya, makin kecil presentasi siswa yang menjawab soal dengan benar, maka makin sukar soal tersebut. Semakin tinggi presentasi siswa yang menjawab dengan benar suatu butir soal, maka makin mudahlah butir soal tersebut, dan sebaliknya. Untuk menunjukkan tingkat kesulitan atau kemudahan suatu soal, tujuan indeks kesukaran adalah untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan tingkat kesulitan sebuah soal. Selanjutnya, daya pembeda. Suatu butir tes dikatakan memiliki daya beda yang baik. Artinya butir tes tersebut dapat membedakan kualitas jawaban antara siswa sudah paham dan yang belum paham tentang tugas dalam butir tes yang bersangkutan. Indeks daya beda biasanya dinyatakan dengan proporsi. Semakin tinggi proporsi itu, maka semakin besar soal tersebut membedakan antara siswa yang pandai dan peserta didik yang kurang pandai. Indeks pembeda soal mengukur bagaimana baiknya sebuah soal membedakan tingkat kemampuan siswa. Indeks daya membedakan soal bernilai -1 sampai +1. Makin tinggi nilai diskriminasi sebuah soal, makin baik soal tersebut membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dari siswa yang berkemampuan rendah. Untuk menentukan dapat tidaknya suatu soal membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada pada kelompok itu. Tujuan dari penguji daya pembeda adalah
untuk melihat kemampuan butir soal dalam membedakan peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Selanjutnya, kriteria penerima soal. Perangkat tes atau instrumen dikatakan baik apabila memiliki butir-butir soal yang baik, sedangkan butir-butir soal yang dikatakan baik jika memenuhi unsur valid. Butir soal dapat menjalankan fungsi pengukurannya dengan baik. Reliabel, hasil pengukuran relatif sama. Jika dilakukan pengujian butir soal berkali-kali, tingkat kesukarannya dapat diketahui, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar, serta kesanggupan instrumen dalam membedakan siswa yang tergolong mampu tinggi presentasinya dengan siswa yang tergolong kurang lemah prestasinya. Untuk mengetahui soal yang dianalisis telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan, untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, untuk mengetahui apakah tanggapan-tanggapan soal yang dianalisis sudah baik susunannya, untuk mengetahui apakah soal yang dianalisis sudah betul atau baik konstruksinya, untuk bahan masukan menyusun program remedial teaching, untuk meningkatkan keterampilan guru dalam merencanakan dan mengolah hasil tes. Tujuan analisis butir soal yaitu untuk mengadakan identifikasi soal yang baik, kurang baik, dan soal yang buruk, sehingga dapat petunjuk untuk mendapatkan perbaikan. Hubungan antara tingkat kesukaran daya pembeda. Tingkat kesukaran berpengaruh langsung pada daya pembeda soal. Jika setiap orang memilih benar jawaban P sama dengan 1, atau jika setiap orang memiliki jawaban benar P sama dengan 0, maka soal tidak dapat digunakan untuk membedakan kemampuan peserta tes. Oleh karena itu, soal yang baik adalah soal yang memiliki daya pembeda antara peserta tes kelompok atas dan kelompok rendah. Kelompok rendah memiliki tingkat kemampuan 0,50 dan akan diperoleh daya pembeda kelompok atas maksimal 1, dan kriteria penerima soal berkaitan erat dengan keduanya. Karena dari tingkat kesukaran dan daya pembeda akan terlihat kriteria penerimaan soal yang baik. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu pengertian jenis alat evaluasi keterampilan peserta. Contohnya, alat evaluasi keterampilan yang pertama, skala bertingkat. Skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka. Contoh, tabel dalam rangka menilai sikap peserta didik dalam mengikuti pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Yang kedua, kuesioner atau angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Kuesioner, orang dapat diketahui tentang keadaan, pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapat. Yang pertama, ditinjau dari segi siapa yang menjawab. Yang pertama, kuesioner langsung. Yang kedua, kuesioner tidak langsung. Yang kedua, ditinjau dari segi cara menjawab. Yang pertama, kuesioner tertutup. Yang kedua, kuesioner terbuka. Berikut ini dikemukakan contoh kuesioner untuk pilihan ganda dalam rangka mengungkapkan hasil belajar pendidikan agama dalam ranah efektif. Yang ketiga, daftar cocok, yaitu deretan pernyataan-pernyataan atau yang biasanya dibuat dengan singkat, di mana responden hanya memberikan jawabannya dengan cara menulis tanda cocok atau centang di tempat yang sudah disediakan. Yang keempat, wawancara, suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Yang pertama yaitu wawancara bebas, sama dengan tanpa patokan yang telah dibuat. Yang kedua, wawancara terpimpin, pernyataan yang sudah disusun terlebih dahulu.
Yang kelima, pengamatan, suatu teknik yang dilaksanakan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan sistematis. Yang pertama, observasi partisipan terlibat langsung kegiatan. Yang kedua, observasi sistematik terlibat tetapi di luar kegiatan. Yang ketiga, observasi eksperimental, pengamatan tidak berpartisipasi. Yang keenam, riwayat hidup, gambaran tentang keadaan seorang dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Selanjutnya, soal nomor 5. Apa alat evaluasi sikap serta contohnya? Alat evaluasi sikap ada 5. Yang pertama, angket. Angket adalah instrumen penelitian yang berupa pernyataan tertulis maupun non-tertulis, yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data lapangan. Angket atau biasa disebut kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan dan kolom jawaban. Menurut Kusumo, merupakan daftar pertanyaan pada subjek penelitian guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Angket terbagi menjadi 2, yakni angket atau kuesioner terbuka dan tertutup, di mana pada angket tertutup dilengkapi dengan pilihan jawaban. Contoh angket terbuka yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang peraturan sekolah yang berlaku di sekolah Anda? Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang kegiatan upacara bendera yang mengharuskan Anda berpakaian atribut lengkap dan rapi? Yang ketiga, apa harapan Anda untuk kemajuan sekolah yang berhubungan dengan ketertiban sekolah? Yang keempat, mengapa harus dibuat peraturan sekolah untuk menegakkan kedisiplinan siswa? Yang kelima, untuk siapa sebaiknya peraturan sekolah ditujukan, mengapa, dan jelaskan. Itu contoh angket terbuka. Selanjutnya yang kedua, penilaian diri sendiri. Penilaian sendiri, contoh format penilaian diri sendiri, penilaian diri, nama, kelas, tahun ajaran. Petunjuknya, berikan tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya yang pertama, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kalau kita melakukan itu, kita beri centang di yang ya. Kalau tidak, kita beri centang di yang tidak. Selanjutnya, sholat 5 waktu tepat waktu. Saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain berdoa sesuai agamanya, dan seterusnya. Banyak lagi contohnya. Hasil penilaian diri perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan melakukan validitas terhadap siswa yang belum menunjukkan sikap yang diharapkan. Yang ketiga, penilaian teman sejawat. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dilakukan oleh seorang siswa terhadap siswa lainnya terkait dengan sikap perilakunya. Contohnya, beri nama teman yang dinilai, nama siswa yang penilai, kelas, tahun. Petunjuknya, beri centang pada kolom bawah ini sesuai dengan sebenarnya. Contohnya yang pertama, teman saya berkata benar apa adanya kepada orang lain. Kalau kita punya teman yang melakukan itu, kita beri centang sangat jarang, atau selalu pada kolom yang telah tersedia. Yang kedua, teman saya mengerjakan sendiri tugas-tugas sekolah. Dan selanjutnya, teman saya menaati peraturan yang ditetapkan, dan seterusnya. Yang selanjutnya, yang keempat, lembar observasi. Contoh lembar observasi bentuk daftar cek untuk menunjukkan perilaku terhormat dan berbakti kepada guru.
Yang pertama, memberi salam kepada guru setiap bertemu dengannya, menjabat tangannya, serta menghadapinya dengan wajah yang tersenyum. Kita beri, kalau pernah kita centang yang ya, kalau tidak, yang tidak. Selanjutnya, beri hormat dan sopan santun kepada guru dalam segala hal, dan seterusnya. Selanjutnya yang kelima, portofolio. Satuan sekolah, misalnya SMA, mata pelajaran matematika, misalnya kelas 10, terus bikin kompetensi dasar, misalnya 4.17, menyatakan data nyata dalam bentuk tabel atau diagram atau plot tertentu yang sesuai dengan informasi yang ingin dikomunikasikan. Terus indikatornya, siswa dapat mengumpulkan data hasil pengamatan tentang peristiwa kejadian di lingkungan sekitar, atau berat badan. Siswa dapat mengumpulkan data menggunakan kuesioner atau isian tentang usia teman sekelasnya. Jenis portofolio, individu dengan input dan bantuan kelompok kooperatif. Tujuan portofolionya membantu perkembangan kemampuan, keterampilan, dan komunikasi matematika. Tugas yang pertama, buatlah lembar isian untuk menulis hasil pengukuran dan pengamatan kejadian sehari-hari. Yang kedua, buatlah lembar kuesioner atau formulir untuk menulis hasil wawancara tentang berat badan dan usia. Yang ketiga, kumpulkan data melalui pengukuran, pencacahan, dan wawancara tentang kejadian berat badan dan usia dari teman sekelas. Yang keempat, sajikan data yang telah terkumpul dalam bentuk teladan diagram dengan tampil menarik. Yang kelima, interpretasi data melalui tugas dan buat kesimpulan. Yang terakhir, presentasikan atau sampaikan hasil tugas di depan kelas. Itu adalah contoh dari portofolio. Selanjutnya, soal yang terakhir, jelaskan apa tindakan lanjut evaluasi. Kegiatan tindak lanjut yang dimaksud adalah guru menindaklanjuti hasil analisis dan menginterpretasi terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Pada intinya, evaluasi diadakan untuk mengukur tingkat keberhasilan guru menyampaikan materi kepada peserta didik. Selanjutnya itu, evaluasi pembelajaran juga bermanfaat untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Hasil dari evaluasi pembelajaran dapat untuk acuan dalam pengambilan keputusan untuk melihat tingkat keberhasilan pembelajaran dan perbaikan sistem dan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.